البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih di muka surat 71. Yang terakhir kita dapatkan adalah pembahasan tentang walakin, yang mana Allah Ta'ala dengan sastra yang sangat tinggi menjadikan yang setelah walakin itu yang diperhatikan adalah sisi maknanya untuk menjelaskan sebab, bukan sisi lafadznya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan kalam ahli bahasa waqala Zamakhsyari, yang tentunya dia mubtadi', dia mu'tazili, merusak banyak sekali. Tapi diambil kalam yang sesuai dengan lugah tentunya. Ini bukan ahli sunnah. Bukan. Tapi kedengaran. Oh, memang. Dia mencaci sahabat, mencaci Abdullah bin Amr ibnul As, memburuk-burukkan. Akhirnya diserang balik oleh Imam Syaukani. Imam Syaukani itu yang Iya, lisanul Nailul Autor, yang tafsir Fathul Qadir dan lain-lain itu. yang baru tadi. Iya. Ulama yang baru. Nah, adapun yang sebelum Syaukani jelas seperti Syekhul Islam Sirajuddin Al-Bulqini yang membantah Zamakhsyari dan yang lain. Bahkan yang jauh sebelum itu gurunya Imam Nawawi, yaitu Ibnu Malik, di dalam Alfiyah beliau membantah pendapat Zamakhsyari terkait dengan masalah masalah lan litakbid. Nah, itu dibantah oleh Ibnu Malik Al-Andalusi. Kita lanjutkan. Wa qala Zamakhsyari al-ma'na law lazima ayatina la rafa'nahu biha. Makna dari ayat ini adalah seandainya orang itu setia dengan ayat-ayat kami, pastilah kami tinggikan dia dengan ayat-ayat tersebut. Fa dzakarul masyiah, Allah menyebutkan kehendak Allah, lau syi'na. Wal muradu ma hiya tabi'atun lahu wa musabbabatun an. Tapi yang Allah inginkan adalah yang mengikuti apa yang disebutkan tadi dan apa yang diakibatkan olehnya, musabbab, yang diakibatkan. Tapi tentunya ini adalah takwil Zamakhsyari, yaitu dia tidak mengakui Allah punya masyiah terhadap perbuatan hamba. Ini akidah Zamakhsyari. Padahal ayatnya jelas, lau syi'na, seandainya kami kehendaki. Nah, Zamakhsyari mengatakan tak, maksudnya seandainya orang itu setia pada ayat kami, tetap kembalinya adalah perbuatan dia, walaupun lafadznya masyiah. Ini takwil yang letih, meletihkan diri sendiri. Dan yang anak ingat dulu waktu anak kumpulkan ini, Imam Ibnul Qayyim membantah Zamakhsyari. Kita lihat nanti insyaallah. Wa ka'annahu qil, seakan-akan dikatakan walau lazimaha la rafa'nahu biha. Seandainya dia setia dengan ayat-ayat kami, pastilah kami angkat dia dengan ayat tersebut. Qal ala tara ila qawlihi, apakah engkau tidak melihat kepada firman Allah Ta'ala, walakinnahu akhlat, tetapi dia lebih memilih, lebih condong. Fastadrakal masyiah bi ikhlatihi alladhi huwa fi'luh. Allah menyusuli masyiah tadi dengan kecondongan orang tadi, yang mana itu adalah perbuatan dia. Intinya Allah tak boleh punya masyiah di dalam perbuatan hamba. Dan ini takwil yang meletihkan diri sendiri. Fa wajaba ayyakuna walau syi'na fi makna ma huwa fi'luh. Maka wajib, kata dia, lafaz lau syi'na, jika kami kehendaki, itu dibawa kepada makna yang mana itu adalah menjadi amalan orang itu sendiri. Dan ini kesalahan Zamakhsyari dalam masalah ini. Dia tidak mampu membedakan antara
keinginan Allah yang sifatnya takdir dan keinginan Allah yang sifatnya syariah. Dan apa keterkaitan antara perbuatan hamba dengan keinginan Allah? Dia tak mampu untuk memahami itu. Makanya dia letih menakwilkan ribuan ayat terkait dengan masalah masyiah, namanya Mu'tazili. Walau kana kalamu ala zahiri, seandainya kalamnya itu sesuai dengan zahirnya, la wajaba ayyuqal law syi'na la rafa'nahu walakinna lam nasha. Yaitu kembali ke peraturan yang sangat mendasar yang tidak sesuai dengan ketinggian sastra, sekedar kembalinya ke ilmu nahwu. Yaitu apa? Seandainya kalam Allah sesuai dengan dohirnya, masyiah adalah betul-betul Allah punya masyiah, wajib untuk, yaitu Allah berfirman, kalau kami kehendaki pastilah kami angkat dia, tetapi kami tidak menghendaki. Nah, ini jahilnya Zamakhsyari dalam masalah ini. Dia mengikuti peraturan, sekedar peraturan nahwu, bahwasanya lakin ini adalah harus, yaitu wajib ada mutabaqah, kesesuaian antara lafaz sebelumnya dengan lafaz setelahnya. Lafaz sebelumnya bicara masyiah, maka lafaz setelahnya juga wajib bicara masyiah. Ini pembahasan nahwu. Sementara Quran itu bukan lagi nahwu yang sederhana. Ini adalah sudah masuk kepada balaghah. Di dalam balaghah ada perpindahan dari lafaz kepada mura'atul makna, dan itu banyak dalam Quran pola-pola itu. Seandainya kita sekedar mengikuti pola lafaz, niscaya kita akan menjadikan kaum itu adalah mufrad, karena lafaz kaum adalah mufrad, jamaknya aqwam. Tapi banyak dalam Quran lafaznya adalah kaum, tapi nanti dijelaskan dengan pola jamak, yaitu pakai hum. Ini menunjukkan bahwasanya Quran bukan hanya mengikuti peraturan nahwu yang sederhana yang anak-anak pun boleh belajar itu, tapi Quran ini sastra yang sangat tinggi. Ilmu balaghah betul-betul sangat berperan di situ, bukan sekedar nahwu yang sederhana. Ini yang tidak sampai Zamakhsyari untuk memahami yang seperti itu, tapi dipahami oleh para ulama Ahlus Sunnah. Baik. Intinya apa? Quran itu sudah pasti benar, tinggal kita menyesuaikan maklumat kita. Tidak seperti para ahlul bidah, tatkala nampak tidak sesuai peraturan, lalu Qurannya yang dikalahkan, kemudian Qurannya ditakwil, masyiah, tetapi ternyata yang Allah inginkan Allah tak punya masyiah, tapi maksudnya adalah fi'il hamba. Ini salah, ini takwil yang keliru. Barat sekolah. Kenapa? Tazilah pakai logik. Iya, dia pakai logik yang terlalu dipaksakan dan ternyata kalah jauh dengan logiknya Ahlus Sunnah. Fahadha minhu, kata dia, maka ini termasuk dari itu, yaitu peraturan ini mewajibkan untuk Al-Quran ditakwil, kata dia. Peraturan yang terkait dengan nahwu yang masih mendasar, mengalahkan balaghah, dan ini salah besar. Orang akan gelak kalau seperti itu. Ahli balaghah diwajibkan ikut nahwu yang masih mendasar, la haula wala quwata illa billah, hanya 3 atau 4 saja, padahal dia boleh 6 atau 7 i'rab. Yang mana balaghah tahu, tapi nahwu itu masih perlu mendaki. Iya, dia jelas mendalam sekali. Seperti apa perdebatan terkait dengan masalah kila. Kila ini setelahnya menggunakan musanna ataukah mufrad. Nah, ini orang yang nahwunya masih mendasar, dia akan mengatakan tak, dia namanya kila itu 2, berarti apa? Berarti kila huma jaizan. Dia tak tahu bahwa secara balaghah dua-dua boleh kita mengatakan kilahuma jaiz, boleh kita mengatakan kilahuma jaizan. Nah, ini yang nahwunya sederhana, dia tak paham pola macam itu, menyalahkan padahal dia yang belum sampai ke situ. Betul. Yang pasti apa yang Allah pilih itu yang menjadi patokan kebenaran, bukan malah ilmu yang masih sangat dangkal dari kita paksakan untuk memesongkan Quran yang justru menjadi dalil yang benar untuk kita tahu nahwu yang benar seperti apa, balaghah yang benar seperti apa. Baik. Karena ini diciptakan, karena susunan Quran itu difirmankan oleh yang menciptakan seluruh bahasa. Kita baru tahu bahasa sedikit, bukan malah mengkritik Allah. Ini terbalik-balik tentunya. Kewajiban kita adalah Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahilah saya ilmu.
Itu baru langkah yang betul. Beradab pada Allah, bukan malah seperti anak-anak nyalahkan orang tua. Takkan macam itu. Kadang kita dengar anak-anak macam itu, padahal dia yang tak paham. Baru usia 5-6 tahun sudah menyalah-nyalahkan orang besar. Dia tak paham. Yang betul adalah minta bimbingan, minta ditambahi ilmu dan seterusnya. Disebutkan di sini, yaitu catatan kaki yang ke-38, ayat minaz Zamakhsyari al-Mu'tazili. Ini kata Imam Ibnul Qayyim. Sekarang Ibnul Qayyim yang membantah. Fahadha minhu syanshanatun na'rifuha min qadari. Ini dari si Zamakhsyari Mu'tazili, ini adalah ucapan yang kami tahu dari kalangan Qadariyah. Imam Ibnul Qayyim menggunakan pepatah Arab asalnya, yaitu syanshanatun na'rifuha min aqzam. Ini pepatah Arab, yaitu ini ucapan yang sudah kami tahu sejak dari kakek dia, dari datuk dia. Makanya dia ucapannya seperti itu pula. Aqzam beliau rubah jadi Qadari. Bahwasanya kalam Zamakhsyari ini kalam Qadari. Intinya kalau Quran tidak sesuai dengan pendapat dia, Qurannya yang disalahkan dan wajib dipesongkan. Nafin lil masyiatil ammah, yang mana orang Qadari memang dia meniadakan kehendak Allah yang bersifat menyeluruh. Mubaidin lin naj'ah, justru dia menjauh dari sasaran yang tepat. An-naj'ah, yang lain membaca nuj'ah, tak mengapa. Ini adalah sasaran anak panah. Ketika anak panah ditembakkan, dia ingin menembak dengan tepat, justru malah semakin jauh karena tidak mengikuti peraturan yang benar. Fi ja'li kalamillahi mu'taziliyan qadariyah, menjadikan kalamullah adalah kalam yang bersifat mu'tazilah dan qadariyah. Fa'aina qawluhu walau syi'na min qawlihi walau lazimaha, di mana firman Allah Ta'ala, seandainya kami kehendaki, dari ucapan si Zamakhsyari itu, seandainya dia setia pada Quran, setia kepada ayat-ayat, yaitu takwil yang terlalu jauh. Ayat yang ada lau syi'na, yaitu ini fi'ilnya Allah, jika kami kehendaki, ditakwil sangat jauh. Ini fi'ilnya orang itu, seandainya dia setia kepada ayat. Ini salah besar tentunya. Allah terang-terangan memilih lau syi'na, dan Allah mampu memilih lafaz lau lazimaha. Tapi kenapa Allah mengatakan lau syi'na? Berarti memang Allah yang punya masyiah dan Allah yang menakdirkan segalanya. Makanya jangankan Ahlus Sunnah, orang-orang Asy'ariyah pun membantah Zamakhsyari dalam masalah ini, yang mengingkari masyiah. Cuma Asy'ariyah berlebihan sampai terbentuk kasbul Asy'ari, terlalu berlebihan membantah Mu'tazilah sampai betul-betul menghilangkan kehendak dan perbuatan hamba, sebagaimana rata-rata di dalam tafsir dan syarah orang-orang Asy'ariyah untuk membantah Mu'tazilah. Kemudian apa? Berlebihan. Mu'tazilah mengingkari takdir. Adapun kalau Asy'ariyah berlebihan menetapkan takdir, sehingga menghilangkan dari hamba itu keinginan dan perbuatan. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Makanya memang orang-orang Asy'ariyah ujung akhirnya bersatu dengan orang-orang Sufiyah, mengatakan la illallah, tidak ada di alam semesta ini kecuali Allah, karena hakikatnya tidak ada pelaku kecuali Allah, tak ada fa'il kecuali Allah, dan seluruh zat di alam semesta ini sebenarnya adalah Allah. Nah, memang ujungnya ke situ, dan ini disebutkan dalam buku-buku mereka, dalam syarah-syarah dan seterusnya. Kenapa? Iya, tidak ada apa itu ilaha, langsung la ilah, la illallah. Iya, tidak ada ilaha, tapi langsung la illallah, la illallah. Karena memang tidak ada di alam semesta ini hakikat apapun kecuali Allah. Yang selain Allah itu sebenarnya adalah Allah, kata mereka. Baik. Nah, ini memang apa? Kerusakan yang sangat besar. Kufur, memang itu kekufuran. Nah, makanya Allah memang bersatu dengan makhluk. Makanya para ulama mengatakan kelompok yang sudah mencapai tingkatan hulul wal ittihad itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Kalau Yahudi dan Nasara cuma mengatakan Allah bersatu dengan Nabi dan satu Nabi saja, mereka khilaf Uzair atau Isa.
Adapun kalau wahdatul wujud mengatakan Allah bersatu dengan semuanya, semuanya adalah Allah, maka tak perlu lagi kita menyembah siapapun. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kasul, mereka itu pemalas. Makanya Imam Syafi'i, dan ini sanadnya sahih, beliau mengatakan tidaklah seseorang masuk kepada tasawuf di pagi hari kecuali di petang hari dia gila. Itu kalam Syafi'i. Tapi ayat ini ma'akuma aina ma'akuntum. Baik. Jelas, ma'iyah Allah, tapi tetap dibedakan antara Rabb dengan marbub, dibedakan antara abid dengan ma'bud, dibedakan antara khaliq dengan makhluk. Baik. Kebersamaan di sini bukan kebersamaan zat, tetapi apa? Kebersamaan ilmu, kebersamaan pertolongan dan seterusnya. Baik. Yang Allah bercakap kalam dengan Nabi Musa di Wadil Muqaddas. Inni ma'a la takhaf inni ma'akum asma'u wa ara. Mendengar dan aku melihat. Ya, aku menyertai kalian, aku mendengar dan aku melihat. Ini menunjukkan apa? Tatkala polanya adalah pola untuk menghibur, kalian jangan takut kepada Fir'aun karena aku menyertai kalian berdua. Berarti Allah tidak bersama Fir'aun. Berarti apa? Tidak seperti akidah wahdatul wujud, Allah bersatu dengan semua. Paling tidak Allah hanya bersatu dengan makhluk tertentu saja. Sementara dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, inna ma'akum mustami'un, sesungguhnya kami menyertai kalian semua, kami mendengar dialog kalian semua, kedua belah pihak itu. Baik, nah dari sini kita tahu ma'iyah yang ada, ma'iyah pada ayat yang pertama tidak seperti ma'iyah pada ayat yang kedua. Ma'iyah pada ayat yang pertama itu adalah untuk hiburan, yaitu aku akan menyertai kalian berdua, tidak menyertai mereka, yaitu aku akan siap menolong mereka. Adapun untuk ma'iyah yang kedua itu ma'iyah ammah, aku mengawasi semuanya, berarti Allah bersama dengan semua. Ternyata ma'iyah lain-lain, tingkatannya lain-lain. Tapi tetap kalamullah tidak berselisih. Allah sudah mengatakan dia di langit, berarti memang bukan ma'iyatul zat. Seandainya ma'iyahnya adalah ma'iyatul zat, untuk apa Allah menyuruh para malaikat untuk tiap hari naik ke langit melaporkan amalan-amalan, sementara Allah sudah ada di bumi. Kan Allah di mana-mana, berarti Allah di bumi. Untuk apa malaikat perlu naik ke atas untuk cari Allah dan seterusnya? Ya, itu hasil dari tidak mampu memahami ayat-ayat yang ada, menggabungkan ayat yang ada karena tak mau ikut bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa Nabi letih-letih naik Mi'raj yang nanti akan diingkari oleh orang yang pikirannya tak mampu memahami Mi'raj, malah diingkari oleh orang-orang kufar Mekah. Untuk apa Nabi susah payah Mi'raj sementara Allah sudah bersama beliau di Mekah? Ternyata beliau menghadap Allah di atas sana, berarti Allah memang bukan di sini, sehingga perlu Mi'raj. Tapi Nabi Musa terima terus berkata terus di wadi itu. Betul. Allah mengirimkan kalamnya. Tanpa Allah seperti manusia perlu turun ke lembah situ atau apa. Nabi Muhammad menjadi Jibril, tapi Nabi Musa terus Allah bercakap dengannya. Betul. Itu menunjukkan memang masing-masing nabi ada keutamaan. Walaupun secara global Nabi Muhammad tetap nomor 1. Kita lanjutkan dulu. Intinya adalah apa yang ada dalam Quran adalah pasti benar, tidak seperti akidah orang-orang Mu'tazilah ataupun yang lain-lain. Yang di sini Mu'tazilah mengingkari kehendak Allah. Kemudian summa idza kana al-malzumu laha mauqufan ala masyiatillah. Kata Imam Ibnul Qayyim yang membantah Zamakhsyari, kemudian apabila sebab dari konsekuensi itu tergantung kepada kehendak Allah, wa huwal haq, dan itu adalah kebenaran, batula asluh, maka asal dari akidah orang tadi adalah batal. Maksudnya bagaimana? Yaitu Zamakhsyari mengatakan memang ayatnya mengatakan jika kami kehendaki, tetapi yang Allah inginkan bukan Allah punya kehendak, tapi konsekuensinya. Konsekuensinya apa sih? Konsekuensinya adalah yang diisyaratkan oleh lafaz setelah walakin, yaitu dialah yang sengaja untuk memilih mengikuti hawa nafsunya, condong kepada dunia. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensi dari kehendak Allah adalah yaitu orang itu tidak mau untuk
setia kepada ayat-ayat tadi. Kata Ibnul Qayyim, justru tatkala engkau mengatakan konsekuensi dari kehendak Allah adalah orang itu tidak mau ikut, tidak mau setia kepada ayat, berarti hakikatnya ini membantah ucapanmu sendiri. Karena ditetapkannya lazim itu mewajibkan untuk ditetapkannya al-malzum. Bagaimana Anda menetapkan akibat tetapi Anda membuang sebabnya? Nah, ini batal. Tatkala Anda mengakui bahwasanya ini adalah akibat, berarti apa? Ada sebabnya. Kalau Anda mengingkari sebab, batallah semuanya. Tatkala Anda mengatakan yang Allah firmankan itu sebab, tapi yang Allah inginkan dari lafaz sebab ini adalah konsekuensinya, hasilnya atau akibatnya. Berarti engkau wahai Zamakhsyari mengakui bahwasanya kesetiaan orang tadi, tidak setianya orang tadi terhadap ayat itu adalah akibat dari suatu sebab. Sebabnya adalah apa? Yang Allah sebutkan dalam ayat, yaitu kalau kami kehendaki. Berarti hakikatnya engkau wajib mengakui Allah memang punya kehendak. Karena apa? Bagaimana ada akibat tanpa ada sebab? Bagaimana terbentuk asap sementara sebabnya tidak ada? Mungkin apa? Api atau apa? Segala akibat pasti mulainya adalah dari sebab, dari suatu sebab. Dan ini adalah ajaran Mu'tazilah sendiri, yaitu segala sesuatu yang namanya hikmah itu mewajibkan adanya hubungan antara sebab dan akibat. Bagaimana sekarang wahai Mu'tazili, Anda menetapkan akibat tapi Anda membuang sebab? Maka ini batal akidah Anda sejak awal jika demikian. Tatkala Anda mengakui yaitu adalah akibatnya. Sebabnya apa? Sebabnya Allah punya kehendak. Batallah akidah Anda yang mengatakan Allah tidak punya kehendak. Nah, makanya dia tak mungkin untuk lari dari perdebatan dengan ahlu sunnah. Dia akan kalah apabila debatnya adalah debat yang jujur. Baik. Makanya banyak orang-orang Asy'ariyah yang mereka yakin ini memang salah, Mu'tazili ini salah. Baik. Wa qauluhu inna masyiatallah tabi'atun liluzumihil ayat. Entah ini luzumi atau luzumatil ayat. Ucapan Zamakhsyari di dalam tafsir dia bahwasanya kehendak Allah itu mengikuti konsekuensi dari ayat. Kata beliau, min afsadil kalam wa abtalih. Ini termasuk ucapan yang paling rusak dan paling batil. Bahwasanya kehendak Allah itu mengikuti. Justru kehendak Allah inilah yang menjadi sebab berbagai peristiwa. Tak mungkin peristiwa terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Bal luzumuhu li ayatihi tabi'un li masyiatillah. Bahkan yaitu luzum boleh jadi adalah komitmen atau kesetiaan. Kembalinya ke ayat orang tadi berzahirnya nih ya. Anak ulang lagi. Hunya ini kembali ke orang yang dibicarakan dalam Al-A'raf. Inna masyiatallah tabi'atun liluzumihil ayati. Kehendak Allah, kata dia, itu mengikuti kesetiaan orang tadi terhadap ayat, kata dia. Maka kata Ibnul Qayyim, ini pendapat yang paling rusak dan paling batil. Justru yang benar apa? Luzumuhu li ayati, kesetiaan orang ini pada ayat Allah tabi'un li masyiatillah, justru mengikuti kehendak Allah. Makanya Allah terang-terangan menetapkan dalam ayat yang tidak dimansub, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami kehendaki, berarti kuncinya pada apa? Kehendak Allah. Yang lain itu mengikuti kehendak Allah. Cuma kehendak Allah itu memang kembalinya kepada hikmah. Allah tahu di mana meletakkan kehendak. Siapa yang layak diberi taufik, siapa yang tidak. Nah, orang ini Allah tahu tidak layak diberi taufik. Allah tahu isi hatinya condong kemana. Makanya sekalian Allah tidak kehendaki untuk dia setia kepada ayat, sehingga dengan itu dia tidak terangkat derajatnya dengan sebab ayat-ayat yang sudah dia hafalkan. Fa masyiatullah subhanah matbu'atun la tabi'ah. Maka kehendak Allah yang maha suci itu sesuatu yang diikuti, bukan sesuatu yang mengikuti. Makanya dalam akidah Ahlussunnah, iman pada takdir
itu terbagi, yaitu levelnya ada 4 level. Level pertama adalah kita yakin semuanya di bawah ilmu Allah. Allah sudah tahu itu. Level kedua, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Keyakinan bahwasanya semua sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Level yang ketiga, kita yakin bahwasanya Allah menghendaki suatu peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian level yang keempat, kita yakin Allah menciptakan peristiwa-peristiwa itu. Makanya seluruh peristiwa yang ada itu adalah hasil dari Allah yang mencipta. Dan Allah mencipta itu atas kehendak, bukan karena dipaksa siapa-siapa. Itu kehendak Allah. Makanya seluruh peristiwa yang ada itu ikut kehendak Allah. Tidak seperti keyakinan orang Mu'tazilah, kalau kita berbuat baru Allah menghendaki itu. Gimana itu kita memahami itu? Maknanya di sini Allah mencipta segala-galanya termasuk penderitaan. Iya. Dan itu adalah dengan kehendak Allah. Manusia itu semua ujian. Betul. Ada manusia. Itu sebagai ujian, ya. Manusia diwajibkan ikut syariat, tunduk dengan penderitaan itu, tapi mengikut syariat dan Betul. sabar. Dan itu akan dia beli pahala dan betul. di akhirat. Iya, betul. Tapi tak tahan. Nah, makanya banyak yang tak paham karena salah belajar. Belajarnya kepada Wasil bin Atha, musuhnya Al Hasanul Basri, murid yang durhaka terhadap Al Hasanul Basri. Gimana dia akan paham? Gurunya, dia salah memilih guru, sehingga dia tak paham itu. Tapi khawatir ajaran ujian Allah itu berat. Nah, itu tatkala dia tidak belajar baik-baik sehingga dia buruk sangka pada Allah. Seandainya dia belajar baik-baik, dia tahu Allah tidak akan membebani suatu jiwa melebihi kemampuan. Dan Allah memang Maha Penyayang. Allah memberikan penundaan pada iblis, masih memberi makan minum pada iblis. Takkan dia menyia-nyiakan kita yang setia pada dia. Allah itu Maha Penyayang, lebih sayang daripada kasih sayang seorang ibu. Itu yang suuzon. Nah, itu suuzon itu kekufuran. Dalam fatwa majlis. Iya, betul. Kita sendiri bilang pada anak kita, percayalah sama Abah, percayalah sama Walid misalkan. Takkan kita justru malah buruk sangka pada Allah, sementara kita menyuruh anak kita percaya pada kita. Ini ya, banyak orang yang terbalik-balik cara berpikirnya. Kita habiskan bagian ini, kata beliau, wa sabab la musabbab. Ini dalilnya apa? Kehendak Allah itu diikuti, bukan yang mengikuti. Kehendak Allah adalah sebab, bukan akibat. Iya, kehendak Allah adalah sebab, bukan musabbab, bukan akibat. Mujibun muqtadin la muqtada. Jadi kehendak Allah itulah sesuatu yang mewajibkan terjadinya peristiwa, yang menuntut terjadinya peristiwa, bukan yang dituntut. Famasya Allahu wajaba wujuduh. Maka apapun yang Allah kehendaki wajib untuk itu terwujud. Dan itu ayat yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik. Walima lam yasha. Dahnya gitu kan? Walima lam yasha imtana awujuduh. Ataukah wama lam yasha? Ini macam salah ya. Harusnya wama lam yasha, bukan lam dengan mim, tapi mim dengan alif. Iya, bukan walam atau walima, tapi wama. Iya, wama lam yasha. Wama lam yasha. Imtana wujuduh. Apapun yang Allah tidak kehendaki, maka mustahil itu terwujud. Sebagaimana syairnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fama syi'ta illam asya' kana wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Bagus, kalam Imam Syafi'i bagus, dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Apapun yang engkau kehendaki, walaupun tidak saya kehendaki, itu terwujud. Apapun yang saya inginkan namun tidak engkau kehendaki, tak akan terwujud. Kuncinya pada Allah, bukan kuncinya pada kita. Berbeda dengan akidah Mu'tazilah. Ini ujian Allah ini semuanya dengan tujuan memberi pahala dan martabat. Betul. Iya. Ya, betul. Di dunia ada pahala, di akhirat lebih kekal, lebih lengkap lagi pahalanya. Wallahu a'lam.